attitude-nya bagus. Mungkin karena sekolah misi, mungkin karena sekolah Katolik, saya tidak tahu. Tapi lebih santun. Tapi kalau sudah berhubungan dengan SMK negeri, itu bermasalah. SMK 5, SMK 3, SMK 2, mungkin karena tatap muka guru dengan mereka tidak ada dalam 2 tahun terakhir, jadi mereka tuh sekolahnya lebih online. Ya. Sama Pak, saya kemarin kan ketemu Ibu Ingrid di Aston. Percis. Sama juga. Tadi dari Kalau Atambua. punya siswa di SMK 1 Kupang, Ibu Ingrid pernah kasih pulang 110 orang. Aston. Itu karena peran kami. Karena kita tidak tahu mereka itu pacaran. Saling cemburu langsung pukul di. Iya. Tetapi ya itu sama kayak pramugari, kita punya standar sebenarnya. Maka dari itu kenapa FO tuh kita nggak berani kasih untuk anak training. Ya karena itu selain dia harus kelihatan good looking dari awalnya dahulu ya, bukan berarti yang jelek-jelek nggak. Sebenarnya kayak kita itu kalau sudah di makeover, yang jelek pun jadi cantik. Jadi agak setuju ya Pak Herman ya, yang mana kalau sudah jelek nggak, walaupun di bagaimana tetap akan cantik. Contoh simpel saja mungkin, nah kalau kita yang Bapak Ibu yang dari Bali, kalau belum dandan nih biasanya kan kelihatan biasa aja, kelihatan sangar. Coba kalau sudah pakai pakaian adat, Nah, yang sangar pun akan jadi kelihatan elegan sedikit gitu kan. Nah itu dia, yang perlu ditingkatkan di kita tuh satu aja, bagaimana anak-anak itu menjadi yang terbaik. Dalam artian sedikit tidaknya, memang kalau di sekolah nggak boleh namanya make up, tetapi tuntutan dunia kerja adalah harus sedikit tidaknya ada beauty class. Bukan berarti harus ada materi khusus enggak, tapi diajarkan sebelum dia diterjunkan sedikit tidaknya lipstick bedak itu cara pakainya bagaimana. Itu minim lah kayak gitu. Karena memang nanti kalau dibilang anak-anak make up ke pesta saja bisa kayak gitu kan. Tapi ya itu ke sekolah mungkin tidak boleh, tapi pada saat dia mau diterjunkan sedikit tidaknya ada materi itu untuk biar bisa anak-anak dikembangkan. Terus terang untuk anak-anak yang apalagi yang bukan dari Kota Kupang ya, yang dari kabupaten, awal datang ya mungkin ya kelihatan lebih putih lah apa segala macam awal datang. Nanti beberapa hari agak mulai berubah nih, nggak terlalu putih. Begitu keluar dari kita, maksudnya selesai training, pasti penampilannya lebih beda lagi. Karena mereka sudah tahu bagaimana kerapian yang harus ditunjukkan, itu bedanya. Makanya haruskah dunia kerja yang mendidik mereka dulu? Kan harusnya dari sekolah siapkan agar dunia kerja ini memulesnya lebih baik lagi kayak gitu. Jadi dari awal. Jadi yang kalau misalnya anak kampus di luar negeri sana aja mereka bisa menerima training kita yang dari kampus atau dari sekolah kan ya untuk di front office. Kenapa kita enggak? Ya karena itu tadi mereka punya standar, harusnya kita juga ada standar. Itu saja sih. Kalau tidak pasti anak-anak kita juga. Kalau saya di Kristal saya pastikan begini pada pertama kali mereka masuk. Pulang belajar lihat di cermin dan tersenyum. Karena ya seperti tadi, orang yang lihat itu kram semua. Tapi pada saat tersenyum beda loh penampilannya. Terus bicara juga saya suruh mereka pakai tersenyum baru bicara. Karena intonasi bicara itu juga berbeda dari antara tersenyum dengan muka datar gitu. Intinya simpel aja kalau untuk anak-anak. Skill itu yang kita akan dilatihnya di dunia pendidikan saja. Ya memang tidak mengutamakan penampilan, tapi mau tidak mau memang harus. Jadi memang kebetulan Bapak kan dari SMK 2 SOE. Mungkin sekitar tahun 2015, 14, 2016. Kebanyakan yang dari SOE itu kebanyakan tinggi badannya tidak sesuai. Dan itu memang akhirnya kami ada permintaan khusus ke sana. Sampai di satu periode itu kami hanya terima itu hanya 3 training saja karena tinggi badannya rata-rata semua memang mau dibilang rata-rata. Akhirnya
berjalan ke sini karena masukan dari industri, mungkin juga beberapa yang lalu sudah bagus, bahkan kalau mau dibilang tingginya di atas 165, malah saya beberapa tahun ini malah terimanya yang seperti itu. Jadi akhirnya kan sekolah juga bekerja sama juga. Tapi kalau saya apresiasi sih untuk beberapa SMK, khususnya di sini, khususnya di SMK SOE termasuk, ada juga SMK Tangguh dan Sadar Wisata salah satu, karena mereka betul guru-gurunya tuh proaktif. Jadi mereka itu memang selalu minta masukan dari kami, bahkan mengundang kami. Jadi selalu menyesuaikan dengan industri. Nah, kalau dari saya sih berjalan dengan waktu, dan memang kami hampir setiap tahun pasti akan hadir di sekolah. Waktu COVID pertama 2020 itu kami memberi masukan. Sebelum COVID, maaf, itu masukan bahasa Inggris dan kemampuan komputer. Berjalan ke situ akhirnya cukup bagus. Jadi respon dari sekolah itu memang saya terus terang waktu awal On The Rock berdiri itu saya kesulitan mencari SDM. Jadi memang kami di sini untuk kemampuan bahasa Inggris dan komputer itu sangat sulit. Pada sebenarnya hotel itu perlu kemampuan itu penting. Nah, berjalan dengan waktu akhirnya termasuk SMK 3, kalau saya bilang untuk kemampuan bahasa Inggris dan komputer anak-anaknya itu sudah baik. Tapi masuk 2020 penting lagi kan karena ada online, dan memang kami akhirnya maju satu langkah lagi, trennya digital marketing. Sekarang ternyata semua itu sudah terpenuhi kayak Bapak bilang, kembali lagi soft skill. Jadi ternyata semua sudah terpenuhi, soft skill lagi yang iya. Jadi memang itu PR berat sebenarnya. Yang sudah karyawan pun sebenarnya berat. Jadi justru semakin lama mereka bisa berempat, malah yang menjadi adalah masalah soft skill. Iya, bukan hard skillnya. Bahkan yang dari luar pun, mungkin dari Bali, dari Jawa, dari Manado, semua skill pengetahuan baik karyawan, tapi ya itu aja ya. Apalagi tambah kita orang lokal lagi, biasa orang Kupang istilahnya ya orang lokal akan, jadi mungkin beberapa anak kampung sini. Nah itu yang jadi istilahnya. Itu salah satu istilah yang itu kayaknya menjadi PR buat semua industri, bukan hanya di hotel saja tapi di semua. Ya. Kalau akamsi nggak berlaku di Sotis. Kalau saya sih kembali ke soft skill saya. Jadi saya senang sekali bahwa minimal itu pre-internship sama post itu ada perubahannya Bapak ya. Jadi pada saat adik-adik datang ke industri untuk melakukan PKL, program magang, misalnya tingkat soft skill-nya masih minus, tetapi pada saat keluar itu sudah dipoles, hanya saja kerjanya lebih berat ya dari unsur industrinya ya Bapak ya. Itu yang barangkali mungkin sebelum masuk dari sekolah sendiri sudah dibekali, tinggal poles saja. Begitu ya kurang lebih ya. Membentuk suatu karakter tidak cukup dengan 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mungkin mereka di industri mereka jadi baik, tapi setelah itu nah itu yang memang anak-anak itu kan dari awal mereka masuk, jadi ada beberapa nilai yang harus ditanamkan, jadi akhirnya jadi kebiasaannya mereka. Karena kalau cuma 6 bulan, belum lagi mereka di industri mereka libur, terus pindah lagi dari satu departemen ke yang lain, jadi nilai-nilai soft skill yang itu memang harus dari rumah sebenarnya, bukan dari SMA saja. Sebenarnya itu memang sudah PR kita sih.
selama ini yang masuk untuk di front office itu jarang Pak. Baru kemarin ini ada dari SMK 3 ada 2 Pak. Itu karena memang selama ini kan harus seleksi dulu. Seperti yang Ibu sama Bapak Pak Irman sampaikan, memang kendala kita tuh tidak terlalu tinggi dan kurang komunikatif. Kurang komunikatif. Ya, kan beda berbicara sama teman, tapi ketika mengundang tamu itu kendala. Malu Pak, anak-anak kita kan ketemu tamu itu malu. Kan itu yang harus kita latih terus. Ya. Makanya kita ada 2 sekarang, bersyukur saya senang sekali karena ada 2 di tim saya, front office dan dari SMK 3, Panos sama Yasti itu tinggi Pak, tinggi sekali. Jadi komunikatif orangnya, jadi saya senang. Jadi mereka bisa belajar banyak. Saya bilang saya tidak mau kalian pulang dari sini belajar apa, kami cuma file dokumen saja Pak, itu tidak penting. Ya, kan punya skill harus diasah. Karena berbicara dengan tamu itu kan dengan berbagai karakter itu kan membuat mereka juga jadi bingung. Itu yang bikin mereka aduh, angkat telepon aja takut. Angkat, belajar, angkat. Siapa yang baik, angkat bagaimana cara angkat telepon. Betul. Apalagi kalau sudah komplain, kita bilang tunggu sebentar, Bapak kan harus ada orang lain yang follow up, bukan yang di depannya. Kembali, lama-lama bang kita yang kena komplain itu depan. Tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu pasti nanti suatu saat ya perlu kita latih. Dulu dari SMK yang lain itu jarang sekali mau jadi frontliner, tidak ada sama sekali. Karena kita kurang tinggi, tidak komunikatif, ketemu kita aja malu. Jadi agak kurang percaya diri Pak, bukan kurang percaya diri. Itu kendala. Desain pembelajaran kita itu diarahkan begitu. Jadi sekarang kita ajak untuk sekolah-sekolah mulai mendesain ulang belajar. Tidak harus tadi saya bilang project based learning itu menjadi penting. Nah, semua mata pelajaran itu diarahkan untuk itu. Nah, saya minta untuk difilter mata pelajaran yang tidak terlalu lagi dibutuhkan untuk kompetensi itu. Nah, sekarang kan matematika kejuruan, bahasa Inggris kejuruan. Nah, kalau matematika kejuruan tadi bilang integral misalkan diajar di kelas 3 itu tidak diperlukan, nanti kita saja kan tidak pakai. Mungkin kalau Prof dan Bapak Ibu dosen mungkin bisa pakai, tapi tidak semua ilmu itu bisa dipakai. Nah, itu yang kita mulai mengidentifikasi kira-kira mata pelajaran apa yang penting untuk mendukung kompetensi. Misalkan kalau tata boga, apa perlu dia belajar matematika sampai lebih banyak konsentrasi? Perlu, tapi matematika yang dipakai untuk tata boga misalkan itu yang didapatkan dari SD, bukan ketambah kali kurang bagi mungkin. Bahkan bagi saja mungkin tidak dipakai. Penyesuaian kompetensi ini yang kita perlukan. Nah, tadi kalau misalkan masalah komunikasi tadi, berarti mata pelajaran bahasa Indonesia harus diarahkan khusus untuk di perhotelan, diarahkan untuk bagaimana melatih dia untuk komunikasi dengan orang lain. Public speaking itu diajarkan. Nah, mungkin ada di bahasa Indonesia itu ada teks deduksi induksi misalkan, itu tidak dibutuhkan untuk ini, tidak terlalu dibutuhkan untuk perhotelan misalkan. Nah, ini perlu ada pemetaan kompetensi dari tiap mata pelajaran yang mendukung ini anak ini setelah dia tamat. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya ini di berbagai kesempatan saya sering bilang, termasuk komunikasi masalah kita NTT salah satu di sini. Anak-anak komunikasi dengan orang seperti yang tadi Pak Tommy bilang, ya, memang itu sudah kondisi ya. Anak Kupang tidak sopan, lebih banyak tidak sopan. Saat dipanggil itu kadang mereka melawan kata yes. Kemudian itu budaya sih. Kalau budaya harus dibiasakan. Saya setuju Ibu Dewi, mulai dari rumah sih, dari rumah. Tapi tanggung jawab kita di pendidikan ya memang di 3 tahun dia ada di SMA, SMK kita susah. Nah, penerapan yang kita terapkan sekarang disiplin positif. Misalkan dia terlambat ada hukuman disiplin positif. Dulu kan kita masih di jewer, dikasih berlutut, di macam-macam hukuman fisik. Sekarang dikasih hukuman disiplin positif. Misalkan dikasih kebersihan misalkan, pilih sampah, jadi dikasih baca buku dan seterusnya. Itu memang harapan.
bisa ditekankan di sini. Iya. Yes, di semua sekolah. Jawab, dia sudah terbiasa bertanggung jawab. Dia mau jadi apapun, dia pasti jadi orang yang bertanggung jawab. Mau jadi petani yang bertanggung jawab. Mau jadi pegawai yang bertanggung jawab. Mau jadi apapun dia punya. Karena dia sudah punya budaya bertanggung jawab, telaten, ulet, mandiri dan seterusnya. Nah, mata pelajaran lain itu bisa saja dia tidak memberi effort pada anak itu. Tetapi kalau tanggung jawab, disiplin, ulet, semua pekerjaan itu pasti. Maka sekarang kalau profil pelajar Pancasila ini di kurikulum Merdeka ini memang kalau kita terapkan sudah tepat. Karena kebutuhan industri juga itu. Kami juga PKL itu memang sejalan. Jadi memang itu yang kami butuhkan ya, yang seperti itu karena khususnya kalau industri yang berhubungan dengan jasa, kalau produk mungkin mereka tidak bisa tahu apa-apa, tapi jangan salah, sekarang pun kan kalau kita tidak rajin promo, tidak bisa presentasikan produk kita, orang tidak akan tahu. Jadi memang di jasa itu penting, salah satu itu komunikasi, bagaimana kayak Bapak bilang tadi, sekolah itu harus punya produk, berarti kan memang sudah ada pelajaran-pelajaran tentang produksi, bagaimana memproduksi dan bagaimana memasak, supaya jalan, kalau tidak mereka hanya sampai di produksi. Kalau saya sekarang di hotel, kebetulan saya dengan Pak Herman kan kami juga instruktur magang juga untuk pemagangan dalam negeri, perhotelan, sebenarnya programnya kementerian, cuma memang yang di sini dinas provinsi. Jadi kayak Bapak bilang, kami tidak bisa berhotel. Jadi untuk jurusan perhotelan kan modalnya besar. Tapi kalau sekarang kan NPT ini masih pariwisatanya ini masih berkembang dan jalannya masih panjang. Nah, anak-anak itu memang saya minta mereka berpikir. Jadi walaupun kita tidak bisa ke hotel, tapi pariwisata itu bukan hanya hotel saja. Ada tempat makan, kios, warung pun kan hotel. Nah, bagaimana kita ciptakan kios dan warung kita di tempat wisata supaya itu nyaman, jadi orang ke situ ramai. Terus satu lagi, sekarang kan di Semau itu kan bukan buka perumahan penduduk dijadikan homestay. Jadi kayak Bapak bilang tadi Kolbano, memang ada SMK Kolbano juga di tempat saya. Nah itu kan masukan saya ke mereka, salah satu di situ. Saya bilang kan tidak ada hotel. Kalau sekolah buka hotel, ya pasti baik, bagus, pasti banyak ini. Tapi kalau tidak, kalian-kalian yang punya rumah, tahu mungkin saja satu waktu dia tidak bisa pulang. Karena medan Kolbano lumayan, karena kan jalannya sering rusak, sering tidak. Siapa tahu dia mau menginap. Nah itu jadi satu promosi sebenarnya. Jadi memang penduduk di sekitar tempat wisata itu sekarang kita harus ajarkan mereka bagaimana menyiapkan tempat wisata yang memadai. Salah satunya apa sih? Ya lewat kalian ini siswa-siswi pariwisata. Jadi kalau bisa sekolah itu punya program sebenarnya di tempat-tempat wisata. Jadi memang akhirnya siswa-siswi itu juga jadi instruktur. Kalau kemarin sih saya masukkan ke ke sekolah guru pendampingnya. Jadi saya bilang kita tidak usah berpikir jauh investor masuk bangun hotel, maksudnya terlalu muluk-muluk lah. Kita siapkan rumah kita satu kamar dua kamar. Kayak kemarin di Fakultasi kan ada kepala adat. Terus terang saja saya kita mau nginap di hotel yang Sari yang Kalola full penuh. Terus kan ini saya sudah di rumahnya kepala desa kita ada. Tapi memang saya orang lokal kan, saya nggak bisa yang kayak begini. Saya bilang mungkin ini kalau bule, kalau orang dari luar mungkin cocok. Nah kalau saya kan saya nggak bisa gelap, terus saya nggak cocok sama saya aja saya bilang. Tapi memang itu perlu dipoles lagi sih sebenarnya, supaya maksudnya bukan hanya orang luar
luar saja yang nyaman karena lihat unik dan bagus, menariknya. Tapi kami orang lokal juga kan butuh, apalagi soal kebersihan dan sebagainya. Memang itu kalau untuk bilang benar-benar dekat dengan alam ya harusnya ke situ. Nah itu kan sebenarnya butuh, tidak usah muluk-muluk, harus kami yang dari siswa-siswi saja yang sudah pernah belajar, mereka ditempatkan di situ bagaimana kelola pariwisata. Jadi akhirnya mereka punya kegiatan aktivitas. Mereka maksudnya tidak perlu harus ada satu lembaga atau apa. Kita prakteknya bisa ke situ. Jadi benar-benar mereka yang sudah pernah di hotel dibawa lagi ke masyarakat, ke lingkungan. Akhirnya kan kalau saya bilang sekarang sekolah ini kan harus revenue oriented, profit juga. Kalau tidak ada profit, tidak ada revenue, terserah mati. Karena mau ke industri juga kami terbatas. Kadang-kadang saya membantu juga mengajar, kami kasih ilmu, tapi kami tidak bisa rekrut juga karena kan terbatas. Tunggu yang keluar dulu baru bisa masuk. Kalau setiap tahun hotel dibangun, pasti lahan kerja banyak. Tapi kalau tidak, ya kita yang harus berpikir supaya harus punya ini. Saya pikir zaman sekarang sih cari pekerjaan tidak terlalu sulit. Tapi ya dari semua sebenarnya bisa dikerjakan, hal-hal kecil saja. Makanya kalau kita berpikir industri hotel harus ke hotel, harus buka hotel, rasanya terlalu ini. Sudah kita yang kecil-kecil, kayak Bapak bilang Kobano, itu belum ada apa-apa. Padahal tempatnya bagus. Patung nasi saja, mau dibilang Bapak tempat toilet umum saja tidak ada. Kita harus pinjam rumah karyawan. Kenapa sekolah-sekolah? Saya pernah ke Fatu Brown, Bapak. Fatu Brown itu di bagian puncak gunung. Itu masing-masing logonya itu ditulis nama SMK. Jadi waktu saya tanya ke penjual, saya bilang ini kenapa ada SMK? Iya Bu, karena yang bangun ini ada SMK. Jadi saya bilang, wah kalau ini bagus. Jadi mereka tulis masing-masing nama SMK, tempat kayak apa? Kayak pondokan gitu. Jadi akhirnya kan saya 2020 atau 2021 saya lupa. Coba mungkin sekali-sekali bisa ke sana. Nah itu kan salah satu ini tugas, maksudnya sekolah juga bisa. Saya sampai berpikir, wah ini bagus, berarti harusnya tempat wisata. Silahkan ke sekolah-sekolah SMK. Kami punya program namanya SMK Bangun Desa. Nah ini saya sudah kumpul ini sekolah-sekolah, nanti kita lokusnya di SMA. Nah contoh misalkan dari SMK 3, saya minta untuk dilatih bagaimana mengubah image ini masyarakat menjadi pelaku pariwisata yang di bidang tata boga. Ini ajar ibu-ibu di sana untuk bikin ini PKK, kemudian Karang Taruna, para ini yang wanita bisa belajar ini. Kemudian semua jurusan SMK 3 ini, kemudian SMK 1 itu melatih komputer untuk para perangkat desa. Nah, kemudian SMK 2 ini bikin program listrik. Kemudian SMK 4 itu nanti desain rumah-rumah warga. Jadi sekarang tenun sudah jalan, kemudian rumah warga itu jadi hotel kayak yang tadi di homestay, bikin jadi homestay. Kemudian SMK 5 itu bikin listrik energi terbarukan, solar panel. Jadi in Oktober saya minta untuk diimplementasikan. Jadi kita sudah rapat sudah 2 kali supaya apa? Ini ilmu yang didapatkan ini bukan hanya nanti ini, tapi juga bisa berdampak untuk masyarakat.